Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Windows, di mana kami ingin menjelaskan yaitu materi penjelasan star skema. Star skema adalah teknik pemodelan data yang digunakan untuk memetakan data mendukung keputusan multidimensi ke dalam data relasional. Nah, kemudian star skema ini menghasilkan model yang mudah diimplementasikan untuk analisis data multidimensi, mempertahankan struktur relasional basis data operasional yang dibangun. Kemudian, star skema memiliki 4 komponen, yaitu facts atau disebut juga sebagai tabel fakta, kemudian dimensions yaitu disebut juga sebagai tabel dimensi, dan attributes hierarki. Tabel fakta adalah pengukuran numerik atau nilai yang mewakili aspek atau aktivitas bisnis tertentu. Misalnya, angka penjualan adalah pengukuran numerik yang mewakili penjualan produk dan layanan. Kemudian, fakta biasanya digunakan dalam analisis data bisnis adalah unit, biaya, harga, dan pendapatan. Dan fakta biasanya disimpan dalam fakta tabel, merupakan pusat star skema. Fakta tabel berisi fakta-fakta yang dihubungkan melalui dimensi. Kemudian, fakta tabel diperbaharui secara berskala dengan data dari database operasional. Kemudian, dimensi adalah karakteristik yang memenuhi syarat yang memberikan perspektif tambahan untuk fakta yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan relationship tentang star skema yang berjudul perpustakaan, dan datanya kami dapat di lapangan, yaitu temanya tentang perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan relationship-nya. Pada tabel fakta buku terdapat atribut ID buku sebagai primary key. Selanjutnya ada atribut lain seperti kode jenis buku, judul, kode penerbit, kode pengarang, edisi, transaksi, jumlah, dan tanggal. Nah, pada atribut judul fakta buku terdapat relasi dimensi jenis buku, di mana terdapat atribut seperti kode jenis buku, nama jenis buku. Dan pada kode penerbit juga memiliki dimensi penerbit, yang mana atributnya kode penerbit sebagai primary key dan nama penerbit. Selanjutnya, kode pengarang memiliki dimensi pengarang, yaitu kode pengarang sebagai primary key dan atribut lainnya seperti nama pengarang. Dan edisi juga memiliki relasi dimensi edisi, yang mana atributnya kode edisi sebagai primary key dan ada juga atribut lain seperti nama edisi. Selanjutnya pada fakta buku transaksi juga memiliki relasi tabel dimensi transaksi, di mana juga memiliki kode transaksi sebagai primary key dan jenis transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dimensi-dimensi dari fakta buku. Di sini yang pertama terdapat dimensi jenis buku. Dimensi jenis buku ini mempunyai atribut kode jenis buku, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi di setiap kodenya memiliki nama jenisnya masing-masing. Misalnya kode 1 memiliki nama jenis buku ilmiah, dan yang kode kedua memiliki nama jenis buku kamus, dan seterusnya. Yang kedua, fakta buku memiliki dimensi penerbit, yang mana dimensi penerbit ini memiliki kode buku 1, 2, 3, 4, dan 5, dan di setiap kodenya memiliki nama penerbit. Misalnya kode 1 memiliki nama penerbit Gramedia Pustaka Utama, dan kode kedua memiliki nama penerbit Mizan Pustaka, dan selanjutnya. Untuk dimensi ketiga, yaitu dimensi pengarang.
Di sini bisa kita lihat untuk dimensi pengarang dia memiliki kode dan nama pengarang. Untuk kodenya yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan di setiap kodenya memiliki nama pengarang masing-masing. Selanjutnya yaitu dimensi transaksi. Untuk dimensi transaksi ini dia memiliki 3 kode, yaitu kode 1, 2, dan 3. Jadi di setiap kode ini transaksinya berbeda-beda. Ada yang pertama, kode 1 memiliki transaksi untuk peminjaman. Ini digunakan apabila orang melakukan peminjaman buku. Kode kedua merupakan transaksi untuk pengembalian. Apabila orang mau mengembalikan buku, maka dia menggunakan kode transaksi yang nomor 2. Dan untuk kode transaksi ketiga yaitu apabila orang mau membeli sebuah buku. Selanjutnya yang terakhir ada dimensi edisi, yaitu di dimensi edisi ini memiliki sangat banyak kode ya, sampai 15, dan juga memiliki nama dari setiap edisi. Misalnya kode pertama yaitu kode 1 merupakan nama dari misalnya atau keterangan. Misalnya kode 1 ini merupakan buku apa, buku edisi saku. Kode 2 buku pelajaran. Kode 3 surat kabar. Jadi ini keterangan buku apa yang akan kita pinjam atau jenis apa. Jadi ini merupakan dimensi-dimensi dari fakta buku yang baru saya Di jelaskan. sini saya ingin menjelaskan di mana tabel fakta. Pada tabel fakta ini kami telah mendapatkan sebuah data perpustakaan, di mana pada data perpustakaan ini banyak sekali sebuah atribut-atribut dari fakta buku. Yang pertama di sini ID buku, kode jenis buku, judul, kode penerbit, kode pengarang, edisi, transaksi, jumlah, dan tanggal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada ID buku. ID buku ini merupakan sebuah kode yang kita input secara otomatis diinput ya, karena pada ID buku ini terdapat primary key. Yang kemudian di ID buku ini kan ada kode 1. Nah, kemudian kode jenis buku. Di sini kodenya itu 11. Kita lihat di kode jenis buku ini 11 itu apa? Di 11 itu kodenya yaitu pelajaran. Selanjutnya di judul itu sebuah judul buku. Di sini merupakan judulnya akuntansi biaya. Kemudian kode penerbit. Di kode penerbit ini kodenya 4. Kita lihat di kode penerbit itu 4 itu apa? 4 itu merupakan penerbit Erlangga. Selanjutnya kode pengarang. Kode pengarangnya itu 2. Kita lihat kode pengarang 2 itu apa? Nah, di sini kita lihat ya, pada kode pengarang itu bisa dilihat nomor 2 itu sebagai nama pengarangnya PD Baik. Selanjutnya edisi. Kita lihat pada tabel dimensi edisi. Berarti buku tadi merupakan kodenya 2, yaitu buku pelajaran. Selanjutnya jumlah ini merupakan sebuah peminjaman buku. Itu bebas berapa buah yang ingin dipinjam. Dan yang terakhir atribut tanggal. Di sini merupakan kapan waktu peminjaman buku itu ataupun pengembalian serta pembelian. Datanya diinput berupa sebuah tanggal. Dan begitu juga selanjutnya pada nomor 2. Di sini ada kode jenisnya 5. Judul bukunya yaitu Berani Tidak Disukai, kode penerbitnya 3, kode pengarangnya 3, edisi 3, transaksinya itu 1, jumlah 1, dan tanggalnya
tanggal 2 bulan 11 2022. Kita lihat di sini pada kode jenis 5 pada dimensi jenis buku. 5 itu apa? Kita lihat di nomor 5. 5 itu merupakan sebuah jenis buku majalah. Kemudian Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu merupakan sebuah judul buku. Kemudian kode penerbit. Kode penerbitnya itu 2. 2 itu apa? Bisa kita lihat di dimensi kode penerbit itu 2 itu penerbit. Nih, di nomor 2 itu merupakan nama penerbitnya Mijan karena kode penerbitnya tadi 2. Dan begitulah seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan from dari fakta buku. Di sini bisa kita lihat di sini ada ID buku. Kita isi ID-nya dengan 12. Kenapa 12? Karena di sebelumnya sudah ada ID buku 11, jadi kita buatnya harus berurutan. Selanjutnya ada kode jenis buku. Di sini saya menggunakan kode 5. Untuk judul buku, selanjutnya ada kode penerbit. Untuk kode penerbit ini saya menggunakan kode penerbit 4 dan kode pengarangnya saya memilih 4 juga. Untuk edisi saya juga memilih 4. Selanjutnya di sini terdapat transaksi. Untuk transaksi ini perlu kita perhatikan lebih dalam karena ini terdapat 3 kode transaksi, yaitu kode 1, 2 dan 3. Jadi apabila teman-teman mengisi di sini kodenya 1, berarti teman-teman kalau menggunakan kode 1 berarti teman-teman mau meminjam sebuah buku. Jadi apabila teman-teman di sini mengganti dengan kode 2 berarti teman-teman ingin mengembalikan sebuah buku. Jadi sebaliknya jika teman-teman menggunakan kode 3 berarti teman-teman ingin membeli sebuah buku. Jadi setiap kode ini memiliki fungsi masing-masing. Di sini jadi saya menggunakan kode 3 karena saya mau membeli sebuah buku. Dan untuk jumlah ini merupakan berapa banyak yang mau kita pinjam atau misalnya yang mau kita kembalikan, yang mau kita beli. Karena saya di sini menggunakan kodenya 3 berarti saya mau membeli 2 buku. Untuk tanggalnya ini karena berarti saya merupakan tanggal pembeliannya. Di sini saya membeli 2 buku di tanggal Desember bulan 20 tanggal 22 2022. Jadi selanjutnya apabila sudah teman-teman sudah mengisi semua formulir dari form ini, kita bisa simpan. Selanjutnya bisa kita lihat di fakta buku. Di sini bisa kita lihat sudah ada tambahan data baru di nomor 12. Di sini bisa kita lihat sudah ada data buku baru yang sudah muncul. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami mengenai star skema. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan menjadi pedoman ilmu di kemudian hari dan bisa dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.